Selamat pagi kawan pajak, salam sehat dan semoga semua dalam kondisi yang baik dan juga ceria. Dalam seminggu ini kawan pajak, cuaca sedang tidak bersahabat ya. Ya kadang hujan, terus kadang terik panas dan kadang juga suasana atau hawanya panas. Khususnya di Jakarta, semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kawan pajak semua, kita bertemu kembali dalam program podcast Simadu KPP PMA 2. Nah, episode podcast kali ini membahas mengenai debt collector pajak yang sempat viral oleh selebritas Indonesia yang berada di Jawa Tengah. Saya nggak menyebutkan namanya ya, kawan pajak pasti tahu semua. Nah, podcast ini akan membuka cakrawala dan juga wawasan pada kawan pajak dan juga masyarakat Indonesia mengenai debt collector pajak atau yang kita kenal sebagai jurusita pajak. Nah, mari kita sambut para narasumber kita kali ini, yaitu ada Mas Randy Andika, jurusita KPP PMA 2. Halo kawan pajak semuanya, halo Mas Eka. Halo juga Mas Randy. Dan saya sendiri sebagai host, Eka Ardi Handoko, sebagai penyuluh pajak ahli muda KPP PMA 2. Oke, kita langsung ke Mas Randy ya. Jadi sebelum kita masuk ke tentang jurusita pajak, saya akan brief kecil ya, sedikit ya kawan pajak terkait jurusita ini. Jadi jabatan jurusita ini ada beberapa di Indonesia. Yang saya tahu pertama adanya jurusita pengadilan, kemudian adanya jurusita piutang negara dan juga jurusita pajak. Nah, untuk jurusita pengadilan, saya akan brief sebentar. Jadi, bagaimana sih sejarahnya jurusita itu? Jadi, sejak zaman Hindia Belanda, jurusita yang dikenal dalam istilah deurwaarder, wah agak susah nih bahasa Belanda mas ini, merupakan bagian dari fungsi kepanitraan untuk menjamin proses administrasi perkara yang mengawal perkara hingga eksekusi putusan. Nah, makanya lazimnya dalam praktik selalu ada pada garda terdepan, atau juga disebut ujung tombak dari pengadilan. Nah, untuk tugas pokok jurusita ini atau jurusita pengganti adalah melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Jabatan jurusita yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Jadi jurusita pengadilan itu diangkat juga berdasarkan undang-undang. Kemudian apabila perkara dijatuhkan oleh putusan oleh hakim, maka jurusita memberitahu isi putusan kepada pihak-pihak dan setelah 14 hari setelah putusan. Jadi setelah putusan, jurusita menyampaikan ke pihak-pihak selama 14 hari. Kemudian dijatuhkannya atau diberitahukannya atau inkrah van gevest. Mungkin gitu maksudnya. Nah, apabila ada yang harus melaksanakan sita atau beslak, maka menyiapkan tugas sita terhadap objek pajak yang disita. Nah, kemudian bila sebelum jatuh putusan yang sedianya dilaksanakan sita, yaitu sita jaminan, ini juga diatur dalam SEMA RI nomor 5 tahun 75. Namun pelaksanaan sita sesudah putusan adalah sita eksekusi. Jadi itu sekilas tentang jurusita pengadilan. Nah, kemudian ada juga jurusita piutang negara ini Mas Randy nih. Wah, gimana Jadi, tuh Mas? terkait jurusita piutang negara, yaitu merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan. Definisi ini terdapat di dalam pasal 1 angka 18 bab 1 tentang Ketentuan Umum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 240 tahun 2016 tentang pengurusan piutang negara. Jadi jika ada permasalahan piutang negara, maka jurusita negara berperan dalam hal penagihan piutangnya. Kemudian fungsi pengurusan piutang negara dan fungsi pelayanan lelang yang ada pada DJPLN digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang ada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berarti jurusita ini gabungan antara fungsi pelayanan lelang dan juga perbendaharaan. Nah, kemudian pada tahun 2000, menurut Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2006 dan juga atas perubahan tentang Perpres Nomor 10 2005, Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 di Kemenq atau Kementerian Keuangan
DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian. Maka pilihan para pegawai DJKN pun menjadi semakin beragam ya Mas Randy. Jika teman-teman kita yang di DJKN untuk menjadi jurusita, itu ada pilihannya. Kemudian dengan adanya tambahan fungsi di bidang kekayaan negara dan penilaian tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang saya ketahui itu tentang jurusita pajak nih Mas Randy. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, kawan pajak. Jadi, jurusita pajak ini ada di Direktorat Pajak dan juga Direktorat Bea Cukai. Benar ya Mas Randy ya? Nah, ini jurusita pajak ini juga diangkat berdasarkan undang-undang. Kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Di mana di definisi undang-undang, jurusita pajak merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketiga dan sekaligus. Nah, kemudian pemberitahuan surat paksa, ada juga penyitaan serta penyanderaan. Lalu jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ya, betul. Nanti mungkin Mas Randy menjelaskan juga nih, apa sih kegiatan-kegiatan seperti penagihan sekitar sekaligus, kemudian pemberitahuan surat paksa, dan lain sebagainya. Nah, sebagai negara yang menerapkan kebijakan pengenaan pajak bagi warga negaranya, Indonesia juga tak luput dari pengelakkan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang seharusnya membayar dan melaporkan pajaknya sebagai bentuk warga negara yang baik. Nah, untuk itu Direktorat Jenderal Pajak mengarahkan jurusita pajak untuk menangani permasalahan penagihan pajak yang terlewat oleh wajib pajak. Jadi peran jurusita pajak ini untuk menangani penagihan-penagihan terlewat oleh wajib pajak. Contohnya jatuh temponya mungkin bulan Mei kemarin, sekarang udah Juni kan. Iya. Nah, itu nanti jurusita berperan aktif seperti itu. Betul Mas Eka. Nah, kemudian juga jurusita pajak menjadi kewenangan organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di Direktorat Jenderal Pajak ini jurusitanya ini terletak di step kantor pelayanan pajak di seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan P3 ya. Iya, betul. Jadi sejak SMO tahun 2021 kalau nggak salah ya Mas Randy ya. Jadi kan ada pembentukan seksi P3. Dulu kan penagihan sama pemeriksaan berbeda. Betul. Nah, sekarang kan Sekarang menjadi digabung. satu. Jadi seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan. Nah, sedangkan jurusita pajak daerah nih, kawan pajak ini ditunjuk langsung oleh kepala daerah. Dengan begitu, tugas dari seorang jurusita pajak di bawah naungan undang-undang. Jadi jurusita pajak itu bergerak atau melaksanakan tugasnya itu di bawah undang-undang. Jadi tidak serta-merta di bawah instruksi Pak Dirjen atau Kemenkyu, tapi ini langsung di bawah undang-undang. Nah, apabila dalam pelaksanaan tugasnya jurusita pajak dihalang-halangi, nah ini juga ada beberapa sempat peristiwa penghalang-halangan jurusita atau mendapat perlawanan dari pihak lain, maka pihak tersebut harus berhadapan langsung dengan hukum yang berlaku. Ya, Seperti itu Mas Randy ya? betul Mas Eka. Oke. Kita flashback nih kembali Mas Randy, mungkin tahun 2016 ada masa kelam jurusita ya. Jadi ada dua tugas jurusita yaitu almarhum Parada Toga Frans Piano Siahaan dan juga Sozanolo Lase gugur Ya, betul. saat bertugas hendak mengantarkan surat paksa atau surat penagihan pajak kepada wajib pajak orang pribadi di daerah Sibolga. Ya. Yang besarnya juga lumayan besar, 14 miliar ya. Iya, betul Mas. Yang ditunggak selama 2 tahun. Bayangin aja kawan pajak selama 2 tahun menunggak, jurusita pajak ini apa ya, harus melaksanakan kewajibannya atau tugasnya negara untuk menagih tunggakannya selama 2 tahun tersebut. Nah, juga di bulan April kemarin tahun 2003 juga dihebohkan nih kawan pajak oleh pemberitaan petugas pajak datang membawa debt collector dan melakukan pengukuran pendopo artis yang belum jadi. Nah, ini jadi jurusita ini disebut oleh salah satu selebritas Indonesia itu sebagai debt collector gitu. Berarti beliau ini masih belum mengenal lebih dalam mengenai jurusita. Makanya
pada podcast kali ini saya akan memperkenalkan apa sih tugas dan perannya jurusita. Nah, kawan pajak, kita akan langsung bertanya langsung ke jurusita nih. Mas Randy, coba Mas Randy bisa nggak ceritakan, bukan bisa nggak ya, bisa tolong ceritakan bagaimana proses diangkatnya Mas Randy ini menjadi jurusita pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Kan sebelumnya mungkin jabatannya pelaksana biasa, nah kemudian ada petunjukannya apa, ada tesnya bagaimana, bisa tolong jelaskan Mas Randy. Oke Mas Eka, jadi kawan pajak semuanya, jadi proses pengangkatan saya pada waktu itu, saya diangkat jurusita pada tahun 2019 di bulan Oktober nih Mas Eka. Iya. Jadi waktu itu saya baru mutasi ke kantor ini, lalu kebetulan jurusita-jurusita yang lama, kawan-kawan kami, itu pindah tugas kantor, terjadi kekosongan waktu itu masih di seksi penagihan. Nah udah itu, jadi saya diminta oleh kepala kantor waktu itu untuk menjadi jurusita. Nah sudah itu, oke saya terima. Kemudian saya disumpah tuh. Jadi jurusita itu harus ada sumpahnya dulu. Oh, ada sumpahnya ya? Betul, harus ada sumpah jurusita dulu. Karena kan termasuk pejabat negara. Karena jurusita kan jurusita pajak negara. Jadi kami disumpah dulu waktu itu. Pokoknya mulai aktif itu sekitar tanggal 21 Oktober 2019. Aktif menjalankan tugas sebagai jurusita. Nah, kemudian sebenarnya jurusita tuh gak ada tesnya ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan kantor. Paling kita bagi teman-teman semua perlu diketahui. Jadi jurusita itu sebelumnya itu didiklat dulu. Ada pendidikannya dulu. Kalau saya kemarin tuh pendidikannya itu sekitar 2 minggu Mas Eka. 2 minggu itu via Zoom waktu itu. Via Zoom, nah kebetulan emang itu ada tesnya untuk melewati fase pendidikan itu. Nah lalu dari pendidikan itu kemudian dapat sertifikat pendidikan jurusita, baru deh menjalankan tugas sebagai jurusita dengan resmi gitu. Jadi untuk pada saat pengangkatan Mas itu diangkat dulu dari kantor, betul. baru pendidikannya. Betul, karena kebutuhan organisasi ya. Betul, karena kebutuhan organisasi waktu itu tidak ada yang memiliki sertifikat jurusita tuh waktu itu di kantor. Iya. Nah, jadi kami yang baru-baru ini diangkat nih sama kepala kantor yang waktu itu tahun 2019. Jadi langsung diangkat, baru setelah itu diklatkan gitu Mas Eka. Iya. Jadi saya juga sempat mendengar juga ada beberapa teman-teman yang ikut diklat dulu. Jadi siapa yang mau berminat jadi jurusita Ya, didaftarkan, kemudian ikut diklat. Nah, pada saat nanti organisasi membutuhkan diangkat. Nah, kalau Mas Randy ini case-nya berbeda karena berhubung di kantor ini tidak ada yang punya klasifikasi atau sertifikat ya. Iya. Jurusita, maka diusulkan terlebih dahulu, tapi harus wajib ikut pendidikan, menempuh pendidikan itu ya. Soalnya waktu itu karena aturan waktu itu jadi syarat-syaratnya jurusita itu minimal kan SMA nih, maksudnya kan SMA, Iya. lalu golongannya golongan 2A, itu minimal waktu saya diangkat waktu itu, ya segala macam lah ya, maksudnya, nah sampai dengan ada pendidikan dulu nih, nah pendidikan itu dikecualikan karena kebutuhan kantor tadi tuh. Jatuh. Oke, kebutuhan kantor ya? Iya, karena kebutuhan kantor tadi tuh. Nah, jadi makanya saya bisa angkat dulu, baru nggak lama kemudian langsung disumpah. Diangkat dulu, nggak lama kemudian langsung dilakukan pendidikan. Betul. Nah, kemudian itu kan pada saat pengangkatan ya? Iya. Nah, kalau pemberhentiannya itu karena apa? Atau mundurin diri atau bagaimana? Sebenarnya biasanya kalau yang paling sering di Direktorat Jenderal Pajak itu, pemberhentiannya itu biasanya karena mutasi. Karena mutasi atau pindah tugas jabatan nih sesuai dengan kebutuhan kantor masing-masing atau kebutuhan instansi. Nah, jadi itu biasanya bisa diberhentikan karena pengunduran diri tersebut diberhentikan itu di kantornya dia waktu menjabat jurusita. Oh, di freeze ya atau diberhentikan? Statusnya tetap jadi jurusita atau? Tidak. Jadi tergantung nanti gini misalnya kita di kantor ini saya jadi jurusita nih. Lalu saya mutasi. Nah, saya diberhentikan nih di kantor ini sebagai jurusita. Nah, kemudian misalnya saya di kantor baru. Iya. Saya bukan jurusita nih. Nah, itu saya nggak jadi jurusita, tapi kalau saya jadi jurusita, maka saya dilakukan proses pengangkatan lagi. Oh, gitu. Iya. Jadi di kantor baru, di kantor masing-masing. Jadi ketika udah ada di kantornya jadi jurusita, belum tentu di KPP lain jadi jurusita juga gitu. Jadi sesuai kebutuhan dengan
KPP tempat kita di mana bekerja gitu. Iya. Semoga nanti juga kedepannya jurusita pada saat jadi fungsional tidak seperti itu ya. Amin. Jadi kayak pemeriksa pajak dan penyuluh pajak kan Betul. sudah jadi fungsional nih Betul. kan pajak. Kalau jurusita ini kan ya seperti Mas Randy bilang tadi, begitu pindah Iya. itu nggak jadi jurusita lagi. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Nah kalau pemeriksa sama penyuluh itu pindah kantor masih tetap jadi pemeriksa dan penyuluh pajak. Iya. Betul. Makanya semoga kedepannya juga jurusita jadi fungsional. nih. Amin, amin, Ya, amin, amin. adanya fungsionalisasi jurusita pajak. Amin. Gitu ya. Nah, kemudian, oh iya, tadi saya kan menyinggung terkait Undang-Undang Nomor 19 ya, tentang apa sih tugas-tugasnya, tugas pokoknya. Coba mungkin Mas Randy bisa jelaskan dari kayak adanya surat perintah penagihan sekaligus, ada surat paksa. Oke. Jadi seperti yang sudah Mas Eka jelaskan tadi ya di atas, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa, jadi jurusita pajak itu memiliki tugas pokok itu yang pertama itu melaksanakan surat perintah penagihan seketika sekaligus, lalu surat paksa, lalu penyitaan atas barang milik penanggung pajak atau WP gitu. Nah, dan lelang gitu, atau bisa juga dilakukan pencegahan atau pesandaran. Itu tugas pokoknya. Jadi tugas pokoknya itu ya terkait dengan tindakan penagihan aktif gitu. Dari mulai saya bilang tadi, dari mulai penagihan seketika sekaligus, lalu ada surat paksa, lalu ada penyitaan, ada pemblokiran juga, ada pemblokiran rekening atau pemblokiran segala macamnya, lalu ada penjualan barang sitaan dan pesandaran atau cegah. Paling itu tugas-tugas pokoknya sih, Mas. Ya. Berarti dari proses di DJP ini, sejak terbitnya STP Surat Tagihan Pajak dan SKP, Betul. KB, apabila telah melewati jatuh tempo, Betul. nah maka jurusita ini berperan aktif ya untuk Betul. melaksanakan penagihannya. Betul. Jadi Gitu di dalam undang-undang tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 19 betul. tahun 2000, nah itu dijelaskan bahwa ketika misalnya surat ketetapan atau surat tagihan yang sudah jatuh tempo, itu bisa diterbitkan surat teguran dulu Mas Eka. Jadi nggak langsung tiba-tiba dipaksa gitu, nggak langsung tiba-tiba ngeluarin surat paksa atau sita gitu, enggak. Jadi prosedurnya itu kita ngelewatin surat teguran dulu. Nah, surat teguran itu terbit setelah berapa lama? 7 hari. 7 hari. 7 hari dari jatuh temponya. Misalnya jatuh temponya di bulan Mei ini, misalnya di bulan Juni. Nah, Juni nanti di Juli, awal-awal Juli terbitlah surat teguran gitu. Setelah surat teguran, kan Baru tadi 7 hari. Betul. Surat teguran, habis itu Baru 21 hari dari surat teguran, baru bisa diterbitkan surat paksa. surat paksa. Betul. Nah, dan begitu pun seterusnya sampai proses penjualan barang sitaan jika ada yang disita, ataupun sampai sandra atau cegah gitu. Nah, dari selama jadi jurusita di PMA 2 nih, yang sudah kurang lebih 4 tahun ya? Kurang lebih. Kurang lebih 4 tahun ya. Pengalaman yang berkesan selama kayak proses penyitaan atau mungkin ada penyanderaan yang pernah Mas Randy alami dan lalui gitu. Sebenarnya pengalaman berkesan tuh banyak Banyak banget. banget ya. Sebenarnya kalau kami, sebenarnya sebagai jurus itu pasti lebih banyak berkesannya lah, pokoknya lebih banyak berkesannya dalam menghadapi WP dan ataupun dalam melakukan tindakan penagihan. Nah, mungkin salah satunya adalah waktu itu jadi saya melakukan pemblokiran nih Mas, pemblokiran rekening pada WP. Nah, oleh karena itu WP itu kayak langsung datang dan itu nilainya lumayan signifikan. Nah, alhamdulillahnya WP-nya kooperatif tuh, cuman karena jadi WP itu karena dia nggak tahu, oh iya ada ini loh prosedurnya, ada penagihan, ada ini. Nah, jadi sebenarnya bukan kesengajaan, mungkin ketidaksengajaan karena emang tidak tahu gitu ada ini ada begini. Nah, kemudian dari itu jadi WP-nya itu lunasi tuh, lunasi utang pajaknya, dan akhirnya dia kesini akhirnya itu makin kesini, makin di tahun-tahun selanjutnya Makin tertib ya. makin tertib dia. Jadi alhamdulillahnya efeknya itu ada gitu. Itu yang buat saya berkesan banget sih. Iya. Kayak merasa berhasil gitu, kayak oh iya WP-nya jadinya tertibnya akhirnya, dan menghindari WP dari sanksi-sanksi yang seharusnya emang tidak ada gitu. Karena WP tertib nih gitu kan, biasanya kayak gitu. Ya. Jadi pengalaman saya sebagai penyuluh pajak juga kawan pajak terkait yang cerita Mas Randy ini, jadi saya teringat ya. Jadi hal-hal yang miscommunication itu terjadi biasanya di WP itu adanya pergantian personil Betul. mereka. Jadi contohnya sudah terbit surat teguran nih,
Iya. Nah, si person ini nggak ngasih tahu ke atasannya atau ke apa namanya person yang berikutnya itu ada surat teguran. Jadi adanya mislink. Iya. Padahal mereka juga tidak ada niatan untuk menghindar atau bagaimana, tapi mereka mungkin ya administrasi masih kurang bagus sehingga pada saat pergantian pegawai di perusahaan mereka itu tidak tahu adanya terbit surat teguran atau sampai surat paksa sehingga diblokir. Nah, kebetulan waktu juga sempat nelfon ke KPP juga, Pak, ini saya kok diblokir, ini saya bagaimana cara gaji karyawan gitu. Terus akhirnya, oke, coba saya tanya dulu ke jurusitanya. Pengalaman saya sebagai penyuluh seperti itu, kawan pajak. Jadi untuk teman-teman atau kawan pajak semua yang mengalami kesulitan atau memang terkait mengalami atau kendala terkait hutang-hutang pajak ke KPP, langsung aja telepon ke jurusitanya biar lebih cepat. Jadi masing-masing wajib pajak itu ada jurusita yang megang gitu. Kalau kami dari penyuluh ya ujungnya juga akan menanyakan ke jurusita terkait adanya tagihan pajak yang jatuh tempo ataupun adanya terbit surat paksa atau teguran. Seperti itu kawan pajak ya. Oke, Mas Randy. Sempat viral kan ada berita selebgram yang menyebutkan debt collector yang seperti saya sebutkan tadi kan. Itu bagaimana Mas Randy tentang dari sisi kacamata jurusita? Sebenarnya kalau saya sebenarnya nanggapinnya santai Mas ya. Maksudnya ya udah mungkin mungkin dia itu kurang mengetahui apa itu jurusita pajak, apa itu debt collector. Nah, jadi dipukul sama rata nih semuanya. Jadi mungkin poinnya di situ aja sih, miskomunikasi antara beliau dengan arti jurusita itu apa gitu. Makanya mungkin dipersamakan dengan debt collector. Jadi kalau menurut saya sih itu sih Mas. Nah, di poinnya adalah dikurangnya komunikasi dan mungkin dikurangnya pengetahuan beliau tentang jurusita pajak itu apa gitu. Iya, betul. Memang komunikasi itu merupakan salah satu kendala ya Mas Randy ya. Iya. Jadi memang sempat ada beberapa case juga di KPP. Oh, saya tuh nggak tahu tentang adanya surat teguran atau ada surat paksa. Nah, biasanya hal-hal tersebut terjadi karena adanya pergantian pegawai. Betul. Kemudian tidak diinformasikan ke atasannya tindakan penagihan apa yang sedang berjalan. Jadi kurangnya komunikasi antara pegawai PT tersebut atau perusahaan tersebut dengan atasannya, dan juga kurangnya komunikasi antara pegawai yang di PT dengan kita di KPP. Di KPP itu kan ada penyuluh pajaknya. Nah, kawan pajak juga bisa menanyakan apabila ada kesulitan ke penyuluh pajak di masing-masing KPP ya kawan pajak ya. Dan juga bisa mungkin menghubungi ke jurusita langsung terkait produk-produk di jurusita seperti adanya surat teguran, kemudian sampai surat paksa. Jangan sampai nanti pada saat nanti sudah blokir rekening, nah itu baru ribut-ribut nih. Padahal sebelum pemblokiran rekening kan ada surat teguran dan surat paksa ya. Iya, kita ada tahapannya. Ada tahapannya seperti itu kawan pajak. Jadi untuk kawan pajak carilah sebanyak-banyaknya informasi tentang kantor pajak itu dari jurusitanya atau ke penyuluh pajaknya, seperti kan pajak. Oke kawan pajak, demikian penjelasan secara detail dari Mas Randy sebagai debt collector pajak atau kita kenal di sini jurusita pajak ya di KPP Peranan Modal Asing 2. Semoga informasi yang kami berikan pada podcast kali ini mencerahkan kawan pajak semua. Nah, apabila kawan pajak masih ada pertanyaan terkait materi atau lainnya, dapat disampaikan di nomor WhatsApp kami, WhatsApp only ya, tidak bisa telepon, di 0899 84 kali 055, atau juga dapat email ke kami di penyuluhpajak.pma angka2@gmail.com, atau bisa telepon langsung di 021 794 8536 791 82 583 dan 791 82 584 di extension 207 dan 208 untuk penyuluh pajak. Jika untuk ke jurusitanya extension
214. Di 214 untuk jurusitanya. Dan jangan lupa follow dan share IG kami di Pajak PMA angka 2 dan YouTube kami di KPP PMA 2 agar tidak ketinggalan info dari PMA 2. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih telah menyaksikan podcast Simadu KPP PMA 2. Dukung kami dalam pembangunan menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.